Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il muslimin. Amma ba'd. Para alim ulama, asatidz yang dimuliakan Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini mengiringi subuh Allah Subhanahu wa taala kembali lepas jiwa kita untuk bertemu dengan jasad kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan dengan jasad yang dimulai dengan kebaikan ini akan diteruskan dengan terbukanya pintu-pintu kebaikan lainnya. Dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai ahlul Quran ketika kita pada hari ini mengkaji ayat-ayat Al-Quran sebelumnya kita membaca dan mendengarkannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ahlul Quran, dikumpulkan kita bersama ahlul Quran, mendapatkan syafaatul Quran kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Pagi ini kita akan menadaburi surah Al-A'raf ayat 113 sampai ayat 126 insyaallah. Ayat yang tadi kita baca di ayat pertama surah Al-A'raf 113 sampai 126 bercerita tentang para penyihir Fir'aun. Jadi kita akan mengambil ibrah, pelajaran dari para penyihir Fir'aun. Apa yang kita ambil? Yang kita ambil adalah bahwa selalu ada jalan kembali. Karena para penyihir Fir'aun ini nantinya 100% semuanya mereka tunduk kepada tanda-tanda yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibrahnya adalah tidak ada kata terlambat, tidak ada terlalu jauh tersesat, selalu ada jalan untuk kembali. Mari kita tadabburi di ayat 113 apa yang terjadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jaa'a as-saharatu fir'auna qalu inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Para penyihir itu mendatangi Fir'aun dan mereka mengatakan, kami mendapat pahala, bahasa kita ya, ajar itu merupakan upah. Kalau kami menang dapat upahnya gede. Ini transaksional. Ente berani bayar berapa sama kita? Satu orang 150 juta kurang. Ini transaksional. Gimana ceritanya kok tiba-tiba begitu? Karena ini saya potong di tengah. Jadi ceritanya ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dan kemudian Fir'aun meminta, setelah dibisiki oleh para penjilatnya, meminta tanda-tanda kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini melemparkan tongkatnya dan kemudian menunjukkan tanda mukjizat dari Allah. Jadi tangan kanan, telapak tangannya itu setelah ditaruh di sini mengeluarkan cahaya kayak sektor. Nah, mereka kemudian muncul ide, ini sihir. Berarti kalau Musa head to head dengan para penyihir nasional, nah ini kalau dikalahkan nanti akan selesai ya. Maka kemudian direncanakanlah roadshow di kota-kota besar dengan melakukan pertandingan sihir itu. Nah, maka tentu roadshow terdekat yang itu adalah di pusat kekuasaan Fir'aun. Dia kumpulkan semua manusia, dia ingin tunjukkan Musa itu salah dan setelah itu nanti dihukum. Dan singkat cerita, para penyihir itu akhirnya didatangkan. Dan kalau penyihir itu di tempat yang paling menentukan, sudah pasti bahasa kitanya sekarang penyihir nasional ya, bukan penyihir lokal. Tentu jam terbang sudah luar biasa. Makanya wajar ketika mereka transaksional itu bisa berani bayar berapa kita? Satu orang 200 juta. Kita yang ada nih macam-macam itu, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 100 dan sebagainya. Ini kalau kita membayangkan peristiwa itu akan dijadikan beberapa sesi. Kalau menurut Ibnu Abbas, peristiwa itu memang
satu kali sesi. Jadi tidak ada roadshow. Di semua dikumpulkan di GBK misalnya. Didatangkan semua orang dari berbagai kota. Dan itu sampai menurut riwayat Ibnu Abbas, para penyihir itu jumlahnya ada 4.000 orang. Ada yang bilang 400 dan sebagainya. Bagi kita tidak terlalu penting angka. Yang jelas banyak, lebih dari satu. Apa jawaban Fir'aun? Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Iya, pasti. Kalian minta berapa saya kasih. Sebagai tambahannya, wa innakum laminal muqarrabin. Kalian akan menjadi orang-orang dekat dengan aku. Bahasa kitanya, bahasa modernnya, akan saya kasih akses kamu. Hotline dengan saya. Ada masalah apa? Hotline-nya dengan saya. Ingin bisnis, saya kasih akses. Semua proyek-proyek di negara ini kalian bisa ambil. Coba peran apa ini? Transaksionalnya sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Mereka pede sekali. Pede sekali mereka akan mengalahkan Fir'aun, akan mengalahkan Musa. Maka kemudian mereka menantang Musa. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu mulqi. Musa, ini mau ente duluan atau kita duluan? Ini sombong sekali, sangat pede sekali mereka akan menang. Coba ente lempar duluan atau kita nih? Tapi kata Nabi Musa dengan tawadhu sekali, qala alqu, kalian aja lemparkan itu. Mereka udah bawa tali ya. Falamma alqau, ketika tali-tali itu dilempar, saharu a'yunan nasi wastarhabuhum. Ular-ular itu berubah menjadi tali-tali itu berubah menjadi ular. Wastarhabuhum, dan membuat mata-mata manusia tertipu, kemudian mereka takut. Ular, jangankan kita, Nabi Musa aja takut. Nah ini yang saya sebut, Nabi Musa itu kenapa kisahnya diulang di dalam Al-Quran? Karena profil Nabi Musa ini profil gue banget, kata orang Betawi. Kisah Nabi Musa itu kisah yang sangat dekat dengan manusia. Tidak ada ceritanya kisah Nabi Musa itu tidak manusiawi. Nabi Musa itu sangat nature, manusiawi. Berbeda dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang luar biasa, keturunan Sabaria. Mungkin sebagian orang itu tidak bisa seperti itu. Tapi Nabi Musa sangat luar biasa sekali. Ini sangat manusiawi sekali. Karena pada saat sebelumnya Nabi Musa itu dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Thaha, Allah Subhanahu Wa Taala melatih Musa, dipanggil dia oleh Allah di Bukit Sinai, di atas gunung. Kemudian ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Yang di sebelah kanan, yang kamu pegang di tangan kanan kamu apa Musa? Nabi Musa menjawab, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkat Tuhanku, dengan ini aku menggembala, aku membuat urusan macam-macam lah, tongkat seperti biasa, saya buat jalan dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, qala alqiha. Musa, coba kamu lempar. Ketika dilempar itu berubah menjadi hayatun tas'a, menjadi ular yang bergerak. Nabi Musa rupanya takut. Itu yang saya sebut manusiawi. Kira-kira nih, bapak dan ibu, kalau pegang tongkat, tongkatnya dilempar jadi ular, apa yang terjadi? Diam aja atau melompat? Itu yang saya sebut manusiawi. Dan kenapa Allah melatih Nabi Musa? Supaya pada saat nanti bertemu Fir'aun dan para penyihir, dia gak kaget. Gak lucu kalau Nabi Musa pada saat terjadi sihir itu, dia melempar tongkat, dianya sendiri kabur. Maka perlu latihan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala selalu melatih para dai-Nya dengan musibah, dengan ujian yang membuat dia belajar dari situ, supaya nanti menghadapi sesuatu yang lebih besar lagi, dia sudah biasa. Maka Nabi Musa alaihissalam kebingungan, ini gimana cara biar jadi tongkat lagi? Allah ngasih petunjuk. Qala khudha sanu'iduha sirataha al-ula. Kalau kamu mau jadi tongkat lagi, udah tinggal ambil aja itu ular, kamu pegang, otomatis jadi tongkat lagi. Oh gitu caranya. Ya, Allah yang ngasih cara. Jangan sampai nanti
nabinya pada saat sudah hari H bertemu dengan para penyihir, dia malah kabur, kebingungan, dia takut, kan gak lucu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala latih ini para nabi, juga sebelumnya para nabi, termasuk Nabi Musa alaihissalam yang sangat-sangat kisahnya manusiawi sekali. Dari sejak kecilnya sampai beliau takut, sampai dikejar menjadi buron, kembali lagi diungkit jasanya Fir'aun kepadanya, sampai berhadapan dengan Fir'aun. Kembali, apa yang terjadi? Wajahu bisihrin azim. Tapi Nabi Musa sudah latihan. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaq. Dan kami berikan wahyu kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkat. Apa yang terjadi ketika tongkat dilempar? Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Bahasa Al-Qur'an detail sekali. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Talqafu itu makan, melahap, nggak pakai dikunyah, ditelan langsung. Bisa kita kayak begitu? Makan ditelan langsung, nggak pakai dikunyah, nggak bisa. Dan ini luar biasa, bahasa Allah, talqafu ma yafikun, habis, nggak ada yang tersisa. Itu cepat sekali karena kita gabungkan dengan dua. Di dalam surat Toha Allah katakan hayyatun tasma. Dalam surat A'raf, dalam surat Anbiya, dalam beberapa surat yang lainnya, ya, Asy-Syu'ara, ya. Allah mengatakan thu'banun mubin, ular itu besar sekali. Tongkatnya berubah jadi ular yang gede, gerakannya secepat ular yang kecil yang lincah. Makanya talqafu ma yafikun, ular yang banyak itu, ular palsu yang banyak itu diambil, ditelan dengan seketika. Para penyihir itu shock. Maka bahasa Al-Quran, fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka kebenaran terjadi dan kebatilan habis. Mereka yang lakukan itu kebatilan dan hilang dan berbaliklah di situ. Wa ghulibu hunalika wa qalabu sabirin, mereka menjadi hina. Nah, saya ingin garis bawahi di ayat berikutnya. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Ulqiyas saharatu sajidin, kata yang pertama yang diulang itu as-sahara, sama dengan 113 tadi. Dalam kaidah ilmu, dalam kaidah ilmu Al-Qur'an, ma'rifat itu kalau disebut dua kali, fathaniyatu 'ainul ula. Al-ma'rifah idza dzukirat marratain, fathaniyatu 'ainul ula. Jadi tukang sihir yang sujud itu sama dengan penyihir yang tadi mendatangi Fir'aun. 100%. Tidak ada orang yang tidak sujud. Mereka shock. Dan mereka tahu itu bukan sihir. Mereka sudah belajar ilmu sihir bukan hanya kemarin, puluhan tahun. Yang diundang oleh Fir'aun, yang dipilih oleh Fir'aun, ini penyihir nasional, yang punya jam yang punya jam terbang yang sangat tinggi sekali. Jadi ulqiyas saharatu sajidin itu automatically mereka langsung sujud dan mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin. Masya Allah, itu kata-kata dahsyat sekali. Sama seperti kita baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin? Kalau tidak salah saya juga pernah membahas tempat ini. Kata-kata Rabbul Alamin itu bentuk kecerdasan yang sangat luar biasa. Pertama, kata-kata Rabb. Kata Rabb adalah kata yang paling disukai Allah kalau kita menghamba kepada Allah. Makanya kalau kita berdoa, yang paling sering disebut di dalam Al-Quran itu Rabbi atau Rabbana. Ya kan? Para ambiya coba Bapak dan Ibu lihat dalam Al-Quran itu Rabbana dengan Rabbi. Karena kata-kata Rabb itu bukan sekedar menuhankan Allah, tapi memasrahkan semua urusan kepada Allah. Tarbiyah, mengurusi, mendidik dan sebagainya. Dari turunan kata Rabb. Dan Rabb itu adalah zat yang mengurusi semuanya.
ngasih rezeki kita bukan hanya pada saat kita taat. Itu makna kedewasaan kalau di dalam bahasa manusia. Tapi tentu tidak mungkin kita bahasakan pada Allah. Allah nggak pernah ngambek sama kita. Ya. Bapak dan Ibu, coba saya aja membayangkan, kalau kita dicintai sama orang yang membenci kita, apa yang kita lakukan? Kita nih dicintai sama orang yang membenci kita, apa yang dilakukan? Atau apa perasaan kita? Senang. Oh, senang dicintai sama orang yang kita benci. Oh. Bukan kita. Kita dicintai sama orang yang dibenci. Apa perasaan kita? Oke, biar lebih jelas, saya kasih contoh. Kita dikejar-kejar sama orang gila bawa parang, apa yang terjadi? Diam atau lari? Lari. Bukan mendowngrade manusia ya. Ada orang gila bawa parang ngejar kita, atau secara otomatis kita lari apa dia? Lari. Gak mungkin kita diam, kita pasti lari. Nah, ini kita lakukan sama Allah. Maksudnya apa? Kita bilang sama Allah, Allah, aku mencintaimu. Tapi maaf, yang kita lakukan bermaksiat sama Allah. Kita maksiat sama Allah, kita melanggar hukum Allah, kemudian bilang aku mencintai ya Allah. Ini persis kayak orang gila bawa parang ngejar-ngejar kita. Kira-kira Allah lari apa dia? Allah nungguin kita. Tapi sesungguhnya yang ditungguin kita itu bukan gilanya kita. Yang ditungguin kita adalah kita kembali kepada Allah. Makanya Allah SWT itu tidak pernah bosan. Nah, ini maknanya apa? Maknanya bahwa Allah senantiasa membuka peluangnya. Dan itulah disebut dengan roh. Sangat luar biasa sekali dalam hadisnya. Paling suka itu kalau Allah SWT ketika kita minta, kita dipanggil dengan roh. Itu ya. Yang kedua, kata al-alamin. Al-alamin artinya apa? Al-alamin itu artinya sering kita terjemahkan dengan Tuhan alam semesta. Jadi kita ngebayangin alam semesta, ada planet-planet semuanya. Padahal yang disebut alamin bukan itu. Alamin itu jamak dari alam. Alam itu mufrad tapi artinya jamak. Jadi kalau alamin jamul jam'i, jamaknya jamak. Maksudnya kita itu hidup bukan di satu alam. Ini namanya alam dunia. Sebelumnya kita ada di alam arwah, ada di dalam rahim ibu kita. Setelah ajal kita sampai, kita meninggal dunia tapi belum mati, baru dha'iqatul maut, mencicipi mati, pindah ke alam barzakh, alam kubur. Nanti mati betulan kalau sangkakala Allah minta, Allah perintahkan malaikat Israfil meniupnya, itu baru disebut mati. Qul man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Baru semuanya itu binasa. Dan itu setelah itu baru disebut alam abadi. Itu alam yaumul ba'ts, yaumul nusyur, yaumul qiyamah dan sebagainya. Nah, itu artinya kita hidup di berbagai alam. Orang ini langsung luar biasa paham. Siapa itu Rabbul Alamin? Rabbi Musa wa Harun. Luar biasa kan? Karena dia paham itu bukan Musa, itu bukan ilmu sihir. Kamu udah belajar puluhan tahun. Maka mereka langsung, yang shock bukan mereka, Fir'aun juga shock. Saking shocknya mengatakan sesuatu yang gak masuk akal. Apa kata Fir'aun? Qala amantum bihi qabla an adzana lakum. Loh, kok kalian berani-beraninya beriman sama dia sebelum aku izinkan? Ini adalah makar. Makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha. Jangan-jangan ente sekongkol ya sama Musa ya? Musa bayar berapa sama ente? Tadi kan transaksinya katakanlah angkanya 150 ya. Jangan-jangan Musa bayar ente 200 juta ya? Nggak masuk akal, satu. Yang kedua, litukhriju minha ahlaha. Jangan-jangan kalian berbuat makar bersama Musa, mau mengeluarkan
mengalahkan seluruh penduduk kota. Masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal. Karena posisinya Nabi Musa itu dalam posisi dia diancam. Posisinya dalam posisi Nabi Musa bukan pemegang kekuasaan. Yang sanggup mengusir itu penguasa. Militer dia yang punya, senjata dia yang punya, semuanya dia yang punya. Loh kok dia menuduh Nabi Musa? Di ayat lain malah dituduh itu sidufiha. Ketika itu terjadi, mereka ini mau merusak. Ini merusak siapa? Jadi itu dibalik. Jadi sekarang ingin memposisikan Fir'aun itu jadi korban. Dibalik dia. Padahal dia itu penguasa yang zalim. Maka langsung gak rasional. Dia mengatakan apa? Mengancam. Fasawfa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Mudah-mudahan gak ada anak kecil ini mutilasi soalnya. Sadis ini. Diancam mereka, akan aku potong tangan kalian dan kaki kalian min khilafin. Itu sadis. Gimana keterangannya? Jadi para penyihir itu diancam, nanti aku potong tangan kanan kamu. Kalau kamu nggak mau balik, aku potong tangan kaki kiri kamu. Nggak mau juga, aku potong tangan kiri kamu. Nggak mau juga tobat, aku potong kaki kanan kamu. Sehingga itu dalam keadaan dipotong bukan dalam keadaan mati, masih hidup. Ketika masih sekarat begitu, disalib sampai mati, ditaruh di pintu-pintu gerbang kota-kota yang ada di sekitarnya. Sadis sekali. Bahkan Fir'aun sebelumnya dijelaskan dalam surat Al-Fajr, wa fir'auna bil autad. Apa artinya autad? Autad itu tiang-tiang besar. Tiang-tiang yang besar ini, salah satu cirinya, tiang ini bentuknya bulat, bukan kotak deh, bulat. Kalau kita pergi ke istana-istana Pharaoh di Mesir kuno, tiang itu jangankan sendiri, berdua aja nggak cukup, mungkin bertiga baru cukup. Laki-laki dewasa meluk tiang itu satu nggak cukup, berdua nggak cukup. Seingat saya 3 mungkin baru cukup. Bayangin kalau ada 3 orang meluk tiang itu baru cukup. Tiangnya gede apa? Besar. Di depan istana Fir'aun ada 4 tiang-tiang besar. Tujuannya apa? Tiang itu digunakan untuk menghukum orang yang membangkang. Dengan cara apa? Direbahkan di situ, kakinya diikat ke kanan, ke kiri, tangannya diikat ke kanan, ke kiri. Ada 4 tiang. Lalu di tiap tiang itu ada kuda. Tali diikat ke kuda, kuda-kudanya disuruh berlari ke 4 arah yang berbeda sampai itu tubuh mereka terpecah menjadi 4. Sadis sekali. Jadi Imam Fir'aun sangat-sangat luar biasa kejam. Nah itu ketika diancam seperti itu, nah ini setelah tadi wa ulqiya saharatu sajidin, sekarang ada lagi perkataan yang kita garis bawahi. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Kami kembali kepada Allah. Militansinya mereka tak takut. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Kalian sirik ya, kalian menjadi dendam. Saya tahu, kami tahu yang menyebabkan kamu itu karena kami beriman kepada ayat-ayat Allah yang dikirimkan kepada kami. Maka doa mereka di 126 ya, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Jadi tidak ada satupun penyihir yang mau balik lagi menyembah Fir'aun. Ini yang saya sebut tadi. Kita jarang membayangkan para penyihir itu siapa. Para penyihir itu orang yang berpuluh-puluh tahun berada dalam kekafiran, berada dalam kesyirikan, berada dalam memusuhi rakyat. Mereka ingin mencari keuntungan, dekat dengan kekuasaan, mendolimi orang. Dan sihir itu tidak ada yang bagus. Ada orang saya yang bisnis, datang itu kan sihir. Ada dia mintanya bagus, tidak ada. Tolong dong kompetitor saya itu buat dia nggak laku. Ya, ada seorang laki-laki udah ngincer perempuan mau dinikahi, ternyata keduluan sama yang lainnya. Datang itu kan sihir. Tolong guna-gunain. Nggak ada. Orang punya niat baik-baik, datang
datang itu tukang sihir nggak ada. Ada orang datang ke tukang sihir, "Mbah, saya mau menghafal Quran 30 juz, tolong dong bantu saya." Nggak ada kayak gitu datang ke tukang sihir, nggak ada. Maka sihir itu selalu lekat dengan keburukan, pembunuhan, penipuan, membuat orang bercerai dengan pasangannya, dan membuat gaduh dan sebagainya. Itu sihir tabiatnya. Kita ngebayangin orang yang hidup seperti itu berpuluh-puluh tahun tiba-tiba berubah detik-detik ketika Allah kirim ayat-ayatnya, itu kita membayangkan militansi yang sangat luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang diancam itu kita, orang yang sudah Islam sebelum lahir, rata-rata kita gitu, sebelum lahir udah Islam. Apalagi kalau di Betawi ya, sebelum lahir udah di 7 bulanin, udah disyukur, tasyakurani, didoain orang-orang saleh. Begitu lahir, insya Allah disunahkan lagi, diakikahin. Artinya sejak kita belum paham, kita udah Islam. Sampai detik kita dewasa seperti ini, kira-kira nih, kalau kita diancam dengan ancaman seperti Fir'aun mengancam para penyihir itu, yang kita katakan apa? Dengar aja miris ya. Kamu kalau macam-macam, saya potong tangan kamu. Oh jangan dong. Kalau masih nggak juga, potong kaki kiri. Itu kan sadis. Kita dengar aja, miris sekali. Ini yang sangat luar biasa. Kenapa mereka bisa sangat militan itu? Karena mereka melihat pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya begini, tidak ada kata terlambat. Kita ya Allah, saya udah telat ini, taubat. Saya nggak perlulah balik salah. No return point itu istilah yang membuat orang frustasi. Tidak ada jalan kembali. Salah. Selalu ada jalan kembali. Ini kita membayangin tingkat luar biasanya para penyihir itu militan. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada mereka. Nah ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengirim tanda-tanda kekuasaan itu macam-macam. Ada kalanya kalau kita sedikit keluar tema, sedikit keluar kisah. Pada kisah yang Allah kirimkan tanda-tanda kekuasaan itu pada Zakaria. Ketika Nabi Zakaria itu mengkafil Maryam, kemudian Maryam ditaruh di sebuah ruangan di dekat tempat imam di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, yang disebut dengan mihrab. Al-Quran menggambarkan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada indaha rizqa. Setiap masuk, mau bawain sarapan, mau bawain makanan, dia udah mendapati Maryam punya makanan. Dia udah mendapati makanan yang sangat luar biasa. Bahkan para mufassirin mengatakan itu musim panas, Maryam itu ada buah-buahan musim dingin. Itu di negara yang tidak ada durian, di situ ada duriannya. Dari mana tuh Maryam beli durian? Siapa yang beli durian? Kira-kira itu ya kalau kita membayangkan. Maka Zakaria faham ini message dari Allah. Maryam yang kecil itu ditanya, "Anna laki hadza?" Maryam, dari mana ini makanan? Apa jawab Maryam? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itu dari Allah. Allah memberi rezeki kepada siapa saja tanpa perkiraan, tanpa bisa dideteksi, tanpa bisa diprediksi. Maka kemudian Nabi Zakaria terinspirasi dengan kemustahilan itu. Ya Allah yang tidak ada mustahil di depanmu. Ya Allah yang mendatangkan buah-buahan yang tidak pada waktunya. Ya Allah yang memberikan makanan kepada Maryam sebelum aku memberinya, tanpa aku ketahui dari mana, bagaimana caranya. Maka kemudian Zakaria di mihrabnya berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itu Zakaria berdoa kepada Allah yang memahami kemustahilan itu tidak ada di depan Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi kita membayangkan Allah mengirimkan message, mengirimkan pesan kepada para hambanya. Ini kalau berhasil ditangkap, orang ini menjadi kuat. Dan kita kan sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari dengan salat. Dilatih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita
dekat dengan Allah, dicorek dengan musibah yang kecil. Kadang kita nggak terasa, gedein lagi, nggak terasa lagi, lebih keras lagi. Allah sayang sama kita. Kadang kita kesandung aja kemudian astagfirullahaladzim. Ini di jalan di sini saya udah kesandung 2 kali, ada apa? Langsung. Kadang ada orang kesandung nggak merasa, jatuh, luka kakinya, kesleo kakinya, baru ingat. Ada apa? Nggak sadar lagi sampai masuk rumah sakit, nggak sadar lagi sampai koma, buat koma orang. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu menegur hambanya, mengirim tanda-tanda kekuasaannya itu sesuai dengan pemahaman hambanya. Maka kita berdoa sama Allah, dikirim tanda kekuasaan itu jangan terlalu keras nyentil kitanya. Imam Muhyiddin Ad-Dimashqi An-Nawawi, ya, pengarang Riyadhus Shalihin itu mengatakan begini, saya tahu saya ada masalah dengan Allah itu dari tikus-tikus yang ada di rumah. Jadi begitu di rumahnya banyak tikus macam-macam, merusak macam-macam, itu langsung astagfirullahaladzim, jangan-jangan ini ada sesuatu saya. Itu tanda-tanda kekuasaan yang dikirim Allah melalui tikus. Nah kita coba kurang apa Allah kirim tanda-tanda kekuasaannya? Gempa di Lombok, ya, gempa di Palu, di Donggala, ditambah itu apa? Tanah yang masuk gitu ya, tanah bergerak. Habis itu gempa lagi. Habis itu terakhir, ya, saudara kita yang naik pesawat, musibah. Ini message yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi kita merasakan, mengatakan, oh Ustaz, ini rumah saya bangun mahal Ustaz, miliaran. Saya sudah memanggil insinyur dari Jepang, itu sudah dibangun ada apa istilahnya, bulat-bulat di fondasinya. Jadi kalau ada gempa itu bergerak, insya Allah nggak akan rubuh itu rumah. Betul, seandainya rumah itu tidak rubuh, yang punya rumahnya main ke tetangganya. Di rumah tetangganya itu pas terjadi gempa, rumah tetangganya nggak ada pakai teknologi begitu, rubuh juga ya, mati juga dia. Yang namanya musibah, yang namanya azab, yang namanya cobaan itu macam-macam. Kita sudut pandangnya tidak disuruh untuk melihat ini musibah atau azab. Yang namanya seperti itu, Allah itu sudah catat siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Itu sudah terjadi pada kasus Qarun. Tempoh hari pernah kita bahas juga. Qarun itu ditenggelamkan, tetangganya nggak baik-baik aja. Maka ini tidak ada satupun dari para penyihir Fir'aun yang tidak bersujud, dan tidak ada satupun di antara mereka ketika diancam kecuali mereka tidak balik. Artinya kalau disimpulkan, itu penyihir Fir'aun yang kelasnya kelas kakap, semuanya sujud. Yang kedua, semuanya dihukum mati oleh Fir'aun. Insya Allah. Itu kira-kira Bani Israel melihat begitu, tambah takut atau tambah beriman? Kita lihat misalnya ada orang dihukum di depan kita, gak usah jauh-jauh. Ibu dan bapak kalau lagi pergi umroh, pergi haji, habis itu melihat orang lagi dikisos. Habis lihat orang dikisos, habis itu makan enak atau makan gak enak? Enak. Ngeri ya? Itu yang kita bayangkan. Bani Israel itu kemudian tambah keder. Makanya kemudian Allah SWT, kita terusin dia. Kita terusin setelah itu, Musa yang Fir'aun yang semakin zalim, itu Allah hukum paceklik yang panjang pasca dibunuhnya para penyihir itu. Karena ingin berubah menjadi kekasih Allah, Fir'aun itu zalim kepada mereka, paceklik panjang, kemarau panjang sekarang. Fir'aun ini kemudian minta tolong kepada Musa, hujan turun. Tidak paham juga, zalim lagi. Setelah itu Allah turunkan katak, kutu, air di tempat itu berubah menjadi darah. Terus kan ya, nanti silakan dibaca di rumah terus kisahnya Allah, panjang itu. Berubah menjadi darah, lalu kemudian terus sampai klimaknya udah gak mempan, baru di situ Allah Subhanahu Wa Taala murka, sebagaimana murkanya kepada kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Lut, kaum Madian dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk murka besar kepada kita. Tadi saya baca di ayat kedua surat Al-Anfal. Jangan sampai kita nantang Allah.
Nantang Allah itu Allah sanggup berbuat apa saja. Dan Allah beri jaminan kepada kita, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengadab kita kecuali kalau kita kehilangan dua sebab ini. Wa anta fihim, itu Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah kaumnya, tidak akan diadab. Yang kedua, tidak akan diadab kalau mereka masih beristighfar. Nabi Muhammad sekarang secara fisik beliau sudah tidak ada. Kalau orang yang beristighfar tidak ada dari kita, berarti kita sangat-sangat tipis sekali terancam diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya kita ini sedang dalam jalan untuk bertahan, dan selalu dalam bentuk bertahan ini dari serangan-serangan negatif itu dilakukan secara plural, bersama-sama, berjamaah. Kita kalau sendiri susah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dari depan sampai terakhir itu Allah kumpulkan itu para penyihir. Para penyihir itu seandainya satu-satu, mereka juga akan tidak berani nantang Nabi Musa. Mereka menjadi berani karena rame-rame. Begitu rame-rame dikirim, karena rame-rame ini juga tidak sekuat yang dibayangkan orang. Wastarhabuhu, membuat orang takut, tapi bagi Allah kecil. Allah itu sanggup mengecilkan apa saja. Ingat ayat yang kita baca, yang disunahkan dibaca di pagi dan petang hari. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah itu sanggup memuliakan orang, merendahkan orang. Kadang-kadang kok bisa ya? Itu ustaz padahal ilmunya biasa-biasa. Ada orang syirik ngomong begitu. Tapi kenapa kalau dia tabligh, masya Allah jawabannya sampai ribuan. Orang syirik bilang gitu. Dia punya ilmu, memang benar. Yang lain yang lebih pintar dari dia banyak. Kenapa? Yu'izzu man yasha. Allah muliakan seseorang. Itu yang benarnya. Ada juga yang jeleknya. Itu mohon maaf. Ada artis biasa-biasa aja. Tapi kalau kemudian laris, Allah memuliakan dengan sudut pandang masing-masing orang yang disebut kemuliaan ini, yang disebut kemuliaan ini. Itu supaya masing-masing membaca. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah itu dibaca oleh orang-orang yang faham oleh Allah. Makanya ilmu yang paling tinggi derajatnya ketika mengantarkan seseorang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Maka Al-Fakir akan akhiri dengan doa yang tadi dibaca oleh ashab penyihir Fir'aun. Qalu rabbana afrigh alaina sabran. Satu. Yang kedua, wa tawaffana muslimin. Bahasanya afrigh alaina sabran. Nah, itu bahasa gampangnya gini, ya Allah, keluarkan semua perasaan dalam hati kami, penuhilah dengan kesabaran. Ini ibaratnya gelas, isinya air putih. Saya minta tolong air putihnya dibuang, diganti isinya apa? Kopi kental. Air putihnya nggak ada, berubah. Ya Allah, kosongkan hati kami dari yang lain-lainnya, penuhilah dengan kesabaran. Supaya apa? Ini menghadapi cobaan yang kayak gini nggak mudah. Bisa jadi Fir'aun setelah itu bukan disalib, bukan dibunuh. Kata saat mau begitu, kan itu satu-satu. Kalau orang langsung serempak dihukum gitu nggak apa-apa. Itu satu-satu. Ini pernah dialami oleh sahabat Abdullah bin Hudzaifah. Pada saat dia, ini kan beberapa kali beliau itu ketika ditangkap oleh tentara Romawi, beliau itu dihukum, dibujuk tidak mau, diancam tidak mempan. Akhirnya aku akan salib engkau. Dan cara nyalibnya sadis. Disalib, kemudian sama itu Raja Romawi, Kaisar Romawi disuruh memanah dalam jarak mungkin 5 atau maksimal 10 meter. Dipanahi itu tubuhnya. Nah, dalam keadaan seperti itu, ketika panah melesat kena tangan, nggak sampai mati ya, otomatis. Disuruh untuk murtad, disuruh untuk tarawuh, untuk mundur, dia nggak mau. Dan akhirnya punya ide yang lebih gila lagi. Akhirnya didatangkan kuali besar. Di situ direbus air panas, kemudian
satu persatu sahabatnya dimasukkan. Ada 2 orang dimasukkan belum, dan kemudian hilang dagingnya, tinggal tulangnya. Sadis kan? Ustaz ini pagi-pagi cerita sadis banget. Enggak, ini kita tidak baik. Saya ngajak mencoba kira-kira apa yang terjadi. Abdullah bin Hudzaifah menangis. Ketika Abdullah bin Hudzaifah menangis, itu pengawal langsung lapor, wahai Kaisar, Anda sudah ketemu. Dia sudah menangis. Kaisar langsung bergegas di situ, langsung inspeksi ke tempat penyiksaan itu. Langsung kemudian salib-salibnya ini dicopot, dituruni dia. Hudzaifah, gimana tawaran saya? Kamu nangis gitu aja gimana? Jangan GR. Tahu nggak saya nangis kenapa? Saya menangis karena saya tahu nyawa saya cuma 1. Seandainya aku punya nyawa 100, kamu rebus di situ mati, aku hidup lagi, rebus lagi mati sampai 100 kali, saya tidak akan pernah mengganti agamaku. Ini disebut apa? Militansi tadi. Nah, ketika seperti itu Kaisar merasa udah, kalau seperti itu aku nggak bisa membujuk kamu. Sekarang permintaan saya satu, mau nggak kamu mencium kening saya? Kalau kamu mau mencium kening saya, itu 80 tawanan saya bebaskan. Ini maksudnya menghinakan. Ternyata Abdullah bin Hudzaifah mau mencium keningnya, dan setelah mencium keningnya itu 80 tawanan muslim dibebaskan. Setelah itu dia pulang menghadap Amirul Mukminin dengan menangis, mohon maaf, aku melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, mencium kening orang kafir, orang yang membunuhi, orang yang sadis, orang yang kejam. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, aku akan perintahkan semua umat Islam di kota ini untuk mencium keningnya, dan aku yang pertama kali mencium keningnya. Jadi sesungguhnya dia tahu esensinya, karena mencium kening itu hanya merendahkan dirinya sendiri. Sementara kalau tadi dia sampai bersujud, sampai dia meninggalkan agama, itu merendahkan dan menghinakan, menistakan Allah. Dan ini yang kecerdasan seperti inilah yang sekarang susah. Kita ini sekarang kalau dihina sendiri, pribadinya dihina, marahnya gak keturunan. Tapi kalau yang dihina agama Allah, santai aja, karena gak ngefek sama itu. Itu kita tidak cerdas di dalam memetakan ini. Masalahnya penistaan pada diri pribadi, menghinakan pribadi, atau menghinakan Allah dan agamanya. Dan ini yang difahami para penyihir Fir'aun. Dan ini yang difahami, oh selama ini saya tersesat, tapi tidak ada jalan terlambat sekarang. Dan itu kalau dilakukan oleh satu orang yang lain, kompak, maka kemudian dia terakhir mereka mengatakan, wa tawaffana muslimin, ya Allah matikan kami dalam keadaan muslim. Bapak dan Ibu sekalian, setiap kita pasti mati. Yang menjadi masalah adalah setiap kita tidak menyiapkan cara kematian kita. Cobalah dicek, termasuk saya. Minggu ini kita berdoa sama Allah, ya Allah matikan aku dalam keadaan tertentu. Ya Allah matikan aku minimal dalam keadaan muslim. Kita kalau tidak membayangkan seperti itu, jangan-jangan nanti diserahkan sama malaikat. Dan cabut tuh hambaku, gimana ya Allah, terserah kamu. Artinya malaikat yang diutus kepada kita pada saat kita baca surat An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, itu malaikat yang dikirim kepada kita, malaikat yang mana? An-Nazi'at atau An-Nashitat? Yang nyambut nyawanya keras, nyendal, atau yang nyambut nyawanya pelan-pelan? Kita harus membayangkan itu. Apakah kita mati dalam keadaan maksiat atau enggak? Sujud seperti para sahabat, orang-orang saleh, dalam keadaan baca Quran seperti Utsman bin Affan, dalam keadaan mencari nafkah yang halal, dalam keadaan menyampaikan kebenaran, dalam keadaan yang baik. Itu yang disebut seni menjemput kematian. Jadi kalau sekarang saatnya aku mati ya Allah, kata penyihir itu, tawaffana muslimin, jangan sampai lidah kami mengucapkan kembali kepada kekufuran yang sudah kami lakukan puluhan tahun lamanya. Jangan sampai kami mengucapkan kami bersama penguasa zalim yang menjauhkan kami dari ridha Allah. Maka kemudian Allah yang menjadikan mereka yang pada kekasih Allah. Kalau saya ajak membayangin, ini belum sampai 1 hari. Tadi pagi sebelum peristiwa itu transaksional. Siang hari itu peristiwa kan sebentar, langsung berubah, diancam tidak berpengaruh. Hari itu juga dibunuhi mereka, tidak berpengaruh. Mereka bahkan mungkin bahasa kita ya, belum sempat sholat, belum sempat puasa,
Jadi sesungguhnya yang paling kuat di antara kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Tingkat imannya itu penuh memenuhi hatinya. Dan ingat, ini perlu latihan. Kita tidak boleh frustasi. Ya Ustaz, itu kan karena diberi petunjuk oleh Allah. Karena berusaha. Kita ini berusaha mencari petunjuk Allah. Kita jangan mencoba berpikir keluar dulu. Berpikir bahwa kita ini sedang menjemput petunjuk yang Allah berikan dengan usaha kita. Bapak dan Ibu sekalian, mendatangi majelis seperti ini, sholat berjamaah setiap pagi, itu usaha untuk merawat petunjuk Allah. Kita kalau sudah berusaha, nanti dikasihnya berapa, kita pasrahkan pada Allah. Nah, Al-Fakir akan tutup dengan satu kebaikan yang dilakukan oleh seekor semut di surat An-Naml. Mungkin pernah kita tadaburi di sini. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Ketika Sulaiman sampai di sebuah wadi lembah, di situ ada semut-semut banyak. Seekor semut memerintahkan kepada yang lainnya, tolong kalian masuk. Jangan sampai nanti Sulaiman menginjak kalian, mereka nggak sadar. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi motivasi kebaikannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cerita ini panjang. Saya hanya highlight satu. Kita ini salat, jujur, birrul walidain, bersedekah, berbuat baik, motivasinya apa? Itu yang disebut akhlak. Kalau motivasinya adalah materi, motivasinya adalah temporari, hilang. Ada orang sombong, motivasinya apa? Karena dia dekat dengan penguasa, mengambil keuntungan. Ada orang sombong kenapa? Karena dia merasa pintar. Ada orang sombong kenapa? Karena dia merasa punya duit banyak. Ini sandaran motivasinya sebentar aja. Tapi kalau kita adalah, kenapa kamu jujur? Saya mau ketemu Allah, saya mau ketemu Rasulullah di surga nanti. Seperti Ka'ab bin Amr, dia motivasinya masuk surga sederhana aja, karena dia rindu sama Rasulullah. Kalau motivasi kita seperti itu, insya Allah itu tuh penyihir yang seperti itu, kita bisa melebihi kualitas mereka. Dengan cara apa? Dengan cara kita merawat hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu saja yang sudah Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kisah penyihir Fir'aun yang singkat bisa memotivasi kita untuk menjaga hidayah dan memotivasi kita seandainya ya, merasa diri kita kotor penuh dengan dosa, atau pernah melakukan dosa besar, atau melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah, membuat Allah murka. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak ada jalan kembali, selalu ada kata jalan kembali. Allahu a'lam bishawab. Aku qauli hada, mohon maaf atas kekurangan dan khilafan. Silakan jika ada yang perlu ditanyakan, dikonfirmasi atau ditambahkan beberapa menit sebelum nanti. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, langsung saja diberi kesempatan untuk bertanya. Ada lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mendengar cukup mengerti. Mungkin ada yang kami tanyakan, yaitu mengenai Nabi Musa tadi. Nabi Musa yang berhadapan dengan musuh-musuh Firaun tadi, anak buahnya Firaun. Jadi yang ingin kami tanyakan mengenai pertemuan langsung ataupun komunikasi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Musa. Apakah itu memang diabadikan dalam Al-Quran? Memang ada. Jadi itu yang kami ingin tanyakan pertama. Terus yang kedua, mungkin ada menyimpang dari apa yang dikatakan Ustaz. Bolehkah orang azan memakai suara tip ataupun speaker? Artinya tidak langsung, ini kan ada di beberapa masjid di Jakarta ini karena kita keliling, itu azannya tidak langsung, hanya mendengar suara di tip atas speaker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Baik, mudah-mudahan waktu yang terbatas bisa digunakan
Quran atau di hadis jelas ada. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Wa kallama Allah Musa taklima." Jadi Allah SWT berbicara langsung dengan Nabi Musa tanpa hijab. Di ayat yang lain juga. Dan Nabi Musa alaihissalam bahkan pernah meminta pada Allah, "Saya ingin melihat kamu." Allah juga mengatakan, "Musa, kalau seandainya gunung yang ada di depan kamu itu utuh, kamu pasti melihat aku." Tapi apa yang terjadi? Gunungnya hancur, Nabi Musa yang pingsan. Jadi Nabi Musa tidak bisa melihat Allah, karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Allah hanya bisa dilihat di surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha. Nah, nikmat terbesar penduduk surga adalah ketika bisa bertemu langsung Allah, melihat langsung Allah, dijamu langsung Allah. Penduduk surga sudah mendapatkan nikmat A, B, C, D dan sebagainya sampai selesai. Itu luar biasa nikmat. Tapi akan menjadi puncak nikmatnya adalah ketika Allah bertemu langsung dengan mereka. Jadi yang bertemu bicara langsung dengan Allah di dunia ini cuma dua. Pertama Nabi Musa, dan itu terjadi ketika Nabi Musa di bumi, bukan di mana-mana. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW terjadi di suatu tempat yang tidak diketahui hingga saat ini. Di Sidratul Muntaha itu terminal terakhir ngantarnya malaikat. Begitu sampai Sidratul Muntaha, namanya Sidratul Muntaha. Muntaha itu artinya apa? Terminal terakhir malaikat. Habis trayeknya di situ. Jibril di situ, saya sampai di sini aja. Lu kok sampai di situ? Tugas saya ngantar. Setelah ini kemana? Ya, nanya sama yang undang. Saya kan ngantar doang. Ya kan? Kemana? Tidak ada keterangan saya kan? Nabi Muhammad gak pernah menjelaskan bagaimana ketemunya, karena kamu tidak pernah dijelaskan. Laisa kamitslihi syai'. Apakah Nabi Muhammad melihat langsung? Kalau jumhur ulama mengatakan berbicara. Tapi apakah berbicaranya seperti Nabi Musa? Tidak ada keterangan. Intinya Nabi Muhammad langsung dapat perintah aja. Gimana caranya? Gak usah. Nanti kalau kita penasaran masuk surga aja dulu, nanti di sana kita tanya. Gimana dulu seperti itu? Karena sabda Rasulullah SAW, nanti orang akan melihat Allah seperti orang melihat bulan purnama. Dengan matanya, dengan matanya. Para sahabat diyakinkan itu. Jadi kalau kita mau melihat Allah langsung, mau konfirmasi hal-hal yang aneh-aneh ini, masuk surga itu nanti kita tahu. Itu satu. Yang kedua, boleh nggak adzan dengan apa tadi misalnya adzan otomatis biasanya? Itu sama dengan begini. Ada rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, rumah itu tidak didekati oleh setan. Rupanya ini yang punya rumah cerdas dia. Sampai dia baca surat Al-Baqarah di sekitar itu, di rumahnya itu MP3 surat Al-Baqarah. Hanya yang tidak didekati setan ya MP3-nya. Hanya yang tidak didekati setan ya alatnya itu, orangnya tetap didekati setan. Maksudnya apa? Maksudnya itu lebih bagus, tapi lebih bagus lagi dibaca sendiri. Yang dapat pahala tenggorokan kita, mulut kita, telinga kita. Dengan murotal yang dapat pahala cuma telinganya, mulutnya nggak dapat pahala, tenggorokannya nggak dapat pahala. Jadi yang semakin banyak terlibat makin bagus. Gampangnya gini, adzan pakai itu sah aja saja, boleh. Cuman kurang afdol gitu. Secara etika lebih bagus adzannya dilakukan manusia. Masa yang sholat 100 gak ada yang mau adzan gitu. Masa yang sholat banyak gak ada yang mau adzan gitu. Seandainya misalnya di masjid ini adzannya pakai speaker, boleh gak? Ya boleh, tapi itu kan berarti ini manusia-manusia yang mau beramal baik kita harus gitu. Kalau ditanya boleh, bisa, tetapi kurang afdol. Karena ada di tempat lain, bukan di sini ya. Alhamdulillah tidak terjadi di sini. Itu di pusat. Jadi bukan di negara Muslim, di negara Muslim. Adanya dipusatkan di satu pusat titik. Itu semua masjid di kota itu ada serentak. Yang ada apa? Yang ada bahasa. Berarti apa? Orang di kota itu tidak ada yang ada, tidak ada yang ada. Sholatnya sah nggak? Ya sholat. Sholatnya sah karena tidak berhubungan dengan rukun sholat. Cuman tidak afdol, jadi syiarnya tidak ada. Gitu betul. Kalau jawabannya dibilang boleh, ya boleh, tidak mengganggu, tetapi jadi tidak afdol. Kenapa? Karena kan saya mau berdayakan sholat. Kecuali begini, boleh nggak Ustaz? Sholat Jumat khotibnya pakai TV, siaran live Istiqlal. Sholatnya saya di rumah, nah itu lain. Kalau ini lain, boleh nggak? Boleh nggak kayak begitu? Ya nggak boleh. Ada lagi
Boleh nggak Ustaz? Salat jamaah saya di Hilton. Itu Ka'bah kelihatan Ustaz. Suaranya kedengaran dari hotel. Allahu Akbar, rukuk dia, sujud dia dari hotel. Boleh nggak? Nggak boleh karena kayaknya nyambung. Tidak dihitung sholat jamaah, dihitung sholat sendiri. Nah, beda dengan yang pertama itu tadi di luar sholat. Sama begini. Saya pernah ditanya, Ustaz, apa hukumnya salaman setelah sholat? Hukum apanya? Hukum sholatnya sholat sah. Hukum salamannya dia tergantung niat. Bisa salaman niatnya apa? Ini orang kayak gitu kita tidak perlu membahas terlalu detail. Kalau kita fokus pada sholatnya itu sesuai atau tidak. Di luar sholat itu nanti bicaranya etika, layak tidak layaknya, bukan haram dan halalnya, boleh dan tidaknya. Ini seharusnya begini, seharusnya begini, seharusnya itu. Lebih kepada fikul awaliyah. Kalau saya di negeri kita, mumpung masih bebas, masih boleh, ya sebaiknya jangan menggunakan kasar. Kalau ada, Bapak tadi kan jalan ke masjid-masjid ya, diingetin Pak. Supaya apa? Supaya anak-anak mudanya dekat ke masjid. Dan itu kan manajemen masjid modern adalah menjadikan semua orang sebanyak mungkin berbondong-bondong datang ke masjid. Contohnya Masjid Jogokarya itu, di situ ada wifi-nya, ada makan gratisnya, ada perawatan kesehatannya. Jadi semua orang disuruh ke masjid. Nanti masjid itu mahasiswa tugas kerja itu masjid biarin aja. Habis itu dia nggak sholat, ada orang numpang makan di masjid, biarin aja. Mosok dari sekian numpang dia nanti nggak tercantol hatinya. Nah itu manajemennya. Jadi kita kalau ada orang ke masjid kemudian dia anak-anak kecil ya misalnya jalan-jalan kita Rabbana afriq alaina sabra, sabar, didik mereka, mudah-mudahan mereka jadi pejuang-pejuang masjid. Kira-kira itu Pak, kita dalam fikir dakwah mengingatkan orang itu juga perlu dilihat di sini. Jangan-jangan di tempat itu memang tidak ada orang yang bisa ada atau waktunya tidak ada, baru kita maklumi. Tapi kalau bisa diingatkan ya mudah-mudahan akan lebih afdal kalau yang beradzan itu manual manusia yang dapat pahalanya juga baik. Itu saya kira mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari fitnah seperti yang itu kan situ tadi, dan mudah-mudahan Allah SWT berikan keistiqomahan kepada kita. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan kepada pembaca atau ditutup. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Zainul Bahri yang telah mengisi materi pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, informasi insya Allah nanti Ustaz Zainul Bahri apabila jemaah sekalian masih ingin mendengarkan